Ya, di sini saya ingin meringkas tentang manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau keuntungan dan kemakmuran bagi para pemegang saham dan berkelanjutan usaha bagi perusahaan. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama, yaitu memperoleh dana, penggunaan dana, serta pengelolaan aset atau aktiva. Perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan. Dalam era tahun 1960 hingga tahun 1970, fokusnya pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Dalam era tahun 1980, analisisnya meliputi inflasi dan efek terhadap suku bunga, deregulasi lembaga-lembaga keuangan, peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan putusan keuangan, kemudian semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Dalam era tahun 1990-an, fokusnya manajemen keuangan internasional. Perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan dikenal sejak tahun 1900 sampai abad 21 tidak begitu pesat. Perkembangan tersebut umumnya merupakan penyempurnaan dan pendalaman serta perluasan analisis dari teori yang ada. Perkembangan keuangan adalah teori pasar modal efisien. Kemudian ada lagi teori struktural modal. Ketiga yaitu teori dividen. Keempat teori diskon aliran kas. Kelima teori agensi. Keenam teori informasi asimetrik. Keenam teori portofolio. Ketujuh teori opsi. Peranan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut yaitu bagaimana memperoleh dana, raising of fund, dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari invasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Ketiga, untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperoleh dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ada 2, yaitu pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Kedua, dalam memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan itu ada 3, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan, kedua menjaga stabilitas finansial dan dalam keadaan yang selalu terkendali, ketiga memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Ada beberapa peluang karir di bidang keuangan. Peluang pertama adalah pada perusahaan besar sebagai budget officer. Peluang kedua yaitu sebagai manajer keuangan. Peluang ketiga adalah sebagai finance manager dan finance director, terutama pada multinational company. Peluang keempat sebagai financial analyst dan financial officer
pada lembaga keuangan seperti leasing, asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Kelima, sebagai financial analyst dan financial officer pada perusahaan-perusahaan underwriter, penjamin emisi, perusahaan sekuritas di pasar modal. Kemudian, keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan biasanya dibagi menjadi 2 jabatan, yaitu bendaharawan dan yang kedua administrasi pembukuan serta akuntansi. Bendaharawan bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya, sedangkan administrasi pembukuan serta akuntansi bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, serta pengendalian keuangan tersebut. Fungsi keuangan: analisis aspek keuangan dari seluruh keputusan, yaitu meliputi keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan. Kedua, keputusan pembiayaan atau keputusan struktural modal perusahaan, keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Ketiga, keputusan investasi, investment decision. Investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Biasanya keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rehabilitas investasi. Kemudian tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab, yaitu pemilihan produk dan pasar perusahaan, strategi untuk riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan. 3, seleksi, pelatihan, pengorganisasian, dan pemotivasian terhadap eksekutif dan karyawan-karyawan lain. 4, perolehan dana dengan biaya yang rendah serta efisien. 5, penyesuaian hal-hal yang di atas jika lingkungan dan persaingan berubah. Kemudian peranan manajemen keuangan: mengambil keputusan untuk investasi atau pembelanjaan aktif, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif, mengambil keputusan dividen. Keputusan manajemen keuangan yaitu penganggaran modal, struktur modal, modal kerja. Setelah itu ada tahapan dalam manajemen keuangan. Ada 3 tahapan manajemen keuangan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penelitian. Sekian. Kemudian ada prinsip manajemen keuangan. Seorang manajemen keuangan harus mempunyai prinsip-prinsip dasar, yaitu konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelola, standar akuntansi. Sekian tentang manajemen keuangan yang saya ketahui. Terima kasih.